reaksi antara lain tabung reaksi. Tabung reaksi ada berbagai bentuk. Ada tabung reaksi biasa, ada juga tabung reaksi yang ulir. Jadi biasanya tutupannya plastik seperti ini. Untuk tabung reaksi umumnya, kita menggunakan penutup yang disebut dengan kapas. Nah, kapas ini biasanya kita membentuknya, dan dibungkus dengan kain kasa. Cawan Petri, wadah kultivasi selanjutnya. Cawan Petri ini sangat sering digunakan untuk menaruh media dan untuk menanamkan atau menumbuhkan koloni mikroorganisme. Cawan Petri ada yang bahannya kaca atau gelas, ada juga cawan Petri yang bahannya plastik. Biasanya dari kaca bisa dicuci dan digunakan kembali, kalau dari plastik hanya sekali pakai dan langsung dibuang. Erlenmeyer, ya, bentuknya kaca, bahannya kuat, dari Pyrex, mereknya biasanya, bisa digunakan untuk membuat suatu larutan atau media agar, atau juga untuk sebagai tempat fermentasi kultur mikroba yang kita inginkan. Bisa dilihat di sini ada berbagai ukuran. Alat homogenisasi digunakan untuk menghomogenkan suatu larutan. Nah, ini bisa kita gunakan vortex. Kita cukup menekannya. Setelah kita kita nyalakan, kita tekan, dia akan memberikan getaran untuk menghomogenkan. Kemudian ada hot plate. Nah, di sini hot plate-nya yang sudah dilengkapi dengan kekuatan magnet. Bila kita ingin mengaduknya, kita cukup masukkan satu batang magnetik atau magnetic stirrer ini ke dalam larutan ini, ke dalam beaker, dan kita menyalakan magnetiknya. Maka dia akan berputar dan mengaduk secara otomatis. Ini adalah batang pengaduk dari kaca. Bisa kita ingin mengaduk secara manual, ya, kita gunakan batang pengaduk. Nah, batang sebar atau batang Drygalski digunakan untuk menyebar cairan yang mengandung koloni dengan teknik spread di media agar cawan Petri. Nah, seperti ini. Jadi di spread, biasanya kita membentuk melingkar atau secara zigzag. Ruang transfer, alat yang besar ini merupakan instrumen laboratorium yang penting yang disebut dengan laminar airflow, dilengkapi dengan alat blower, sumber cahaya untuk membantu kita melihat dengan jelas, dan juga sinar ultraviolet yang digunakan untuk sterilisasi. Biasanya sebelum kita menggunakan alat ini, kita akan menyalakan sinar UV 30 menit sebelum pengerjaan. Setelah selesai 30 menit, kita mematikan sinarnya, kemudian kita semprot. Misalnya kita semprot dengan alkohol 70%. Apa fungsi blower ini? Fungsi blower ini memberikan aliran udara yang secara stabil. Udara dari luar dihisap dan disaring, disembuskan ke dalam ruangan ini, di dalam celah laminar airflow untuk dihembuskan keluar. Ini berfungsi supaya menjaga udara di dalam tetap bersih dan steril. Ruang kultivasi di sini digunakan untuk
menjaga suhu, memberikan suhu atau kelembapan yang kita inginkan untuk menumbuhkan suatu mikroba atau koloni mikroorganisme dengan kondisi yang optimal bagi pertumbuhannya. Di sini ada inkubator. Inkubator bisa kita atur suhunya. Nah, ini ada dua jenis inkubator, inkubator statis, inkubator shaker. Jadi, statis itu maksudnya kondisinya diam, berhenti. Sedangkan inkubator bisa kita gunakan untuk, ya di sini dilengkapi dengan pemanas air, water bath ya. Jadi kita bisa atur suhunya dan bisa diatur pergerakannya. Biasanya ini untuk membantu proses fermentasi supaya mikroba yang tumbuh di dalamnya bisa secara optimal mengambil sari-sari atau makanan di dalam medianya. Kemudian ada anaerobic jar, di sini memberikan kondisi tanpa udara. Biasanya ada mikroorganisme yang butuh kondisi anaerob, biasanya bakteri. Ada beberapa jenis bakteri. Ruang simpan. Nah, ruang simpan ada beberapa suhu yang bisa kita atur, misalkan suhu 10 derajat Celcius, ada juga suhu minus 4 sampai 4 derajat Celcius. Ini fungsinya untuk menyimpan media cair atau agar, atau untuk menyimpan biakan padat atau cair, juga bisa untuk menyimpan biakan kering, freeze drying. Biasanya perlu suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Di sini ruang penyimpanan media mikrobiologis yang steril atau larutan steril harus disimpan secara terpisah dengan ruang penyimpanan biakan bakteri ataupun fungi untuk mengurangi resiko kontaminasi. Nah, alat-alat dukung lainnya ada stiker biasanya untuk label, tabung reaksi atau calon Petri, kemudian tisu untuk melap, biasanya sekali pakai langsung buang, masker untuk melindungi kita dari spora yang ada di dalam lab, kamera digital, tapi sekarang kita bisa menggunakan handphone-nya. Gunting, sendal, ini sangat penting. Kita tidak boleh menggunakan sendal atau sepatu yang kita gunakan untuk berjalan di kampus. Nah, kita harus menggunakan sendal yang steril. Sendal khusus untuk di dalam laboratorium mikrobiologi. Dan juga jas lab. Jas lab juga penting untuk melindungi tubuh kita atau pakaian kita supaya tidak kena bahan kimia. Ya. Biasanya jas ini harus segera dicuci begitu kita selesai dari kegiatan lab mikrobiologi. Tentu saja ada alat tulis, pulpen dan pensil. Teknik aseptik. Teknik aseptis, jadi kita butuh mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum maupun setelah memasuki lab. Kita butuh membersihkan meja yang mau kita gunakan pada saat praktikum atau kegiatan mikrobiologi dengan alkohol 70% atau etanol 70% sebelum maupun sesudah praktikum. Selama pengerjaan, entah transfer atau memindahkan suatu larutan atau koloni menyediakan, kita perlu menggunakan bunsen untuk mencegah kontaminasi.